terus terang melacur nggak laku. Kemudian saya menjadi seorang gangster, yaitu saya menjadi seorang tukang pukul bagi teman-teman waria yang cantik. Kamu itu laki-laki dan tidak boleh berperilaku seperti perempuan. Nanti Tuhan Yesus marah sama kamu. Aku udah kecewa sama Tuhan, aku bilang begitu. Kenapa? Aku diajarkan orang tua kan untuk tahu agama kan sejak aku kecil. Ketika siapapun mempunyai dasar iman itu yang kuat, betul. Ketika dia mengalami guncangan seberat apapun, dia tidak akan ke bawah. Betul. Itu aku rasakan seperti ini. Jadi aku pikir sih masalah edukasi ini sangat penting. Betul. Bukan hanya kepada orang-orang minoritas, kepada orang-orang normal pun seperti itu. Sebenarnya mimpi itu banyak banget. Ya. Terutama bagaimana kemudian teman-teman transpuan ini bukan bisa diakui oleh negara atau masyarakat sebagai transpuan, tetapi bagaimana bisa diakui sebagai warga negara. Olam Clubbers, balik lagi di podcast Gacor bareng gue Maya dan juga salah satu bintang tamu yang pastinya bisa dibilang dia ini adalah seorang tokoh aktivis transgender. Siapakah dia? Tanpa lama-lama lagi langsung saja Mami Yuli. Halo Mami. Halo juga. Halo cantik semuanya. Sekali hari ini. Mami apa aja. kabar? Kabarnya luar biasa baik. Luar biasa baik, puji Tuhan. Lagi sibuk apa nih Mami sekarang? Ya lagi sibuk ya mengurus komunitas lansia di rumah singgah. Lagi mengurus banyak sekali yang teman-teman yang mau divaksin. Teman-teman yang belum punya KTP juga kita bantu mengakomodir. Dan sekarang juga lagi sibuk tentang persiapan ujian. Aku lagi ambil S3 di Universitas Jayabaya. Oh, lagi disertasi berarti ya, Mami. Disertasi, Udah sidang. Sudah sidang, sekarang tahapan tinggal tertutup dan terbuka. Wah, keren banget nih Mami. Berarti ngambil jurusan apa nih Mami? Hukum juga. Hukum juga, ya. S2-nya juga hukum ya kemarin S2 ya? juga hukum, S1 juga hukum. Oke, wah keren banget nih Mami. Terus tadi lagi apa? Tadi aku sebelum kesini mampir dulu ke gereja katedral. Oh iya, dari katedral ya, tadi ya. Kebetulan sosialisasi dengan beberapa istilahnya romo di sana. Karena aku dalam waktu dekat ini rencana mau bikin penggalangan dana untuk renovasi atau pembangunan lebih memperbesar rumah singgah waria jompo yang ada di Depok. Jadi lebih banyak cenderung mereka mobile. Jadi sesuai kebutuhan, misalnya contoh mereka ada pendidikan kah, atau mereka ada pelatihan kah, atau mereka mungkin bisa di sana kumpul-kumpul untuk pemeriksaan kesehatan kah, atau latihan keterampilan, kita baru datangkan mereka. Jadi sistemnya mobile, pergi datang dan datang pergi. Jadi untuk memberdayakan teman-teman transpuan ya di shelter. Khususnya lansia. Khususnya lansia. Oke. Itu ngapain aja tuh Mami? Jadi di sana diajarkan bagaimana teknik-teknik mereka untuk kemudian bisa mengupayakan pekerjaan untuk mereka bisa menghasilkan uang untuk mereka mandiri. Seperti contoh kecilnya, misalnya di warung ada yang jual donat seharga 2.000. Bagaimana kita memberi teknik pengajaran agar donat yang mereka jual itu jauh lebih enak walaupun harganya sama. Jadi lebih laku ya Mami ya. Jadi supaya mereka bisa menjadi diri sendiri dan juga bertahan hidup sendiri ya Mami ya. Amin, lansia ini ya transpuan. Nah Mami boleh cerita gak sih awal-awalnya Mami menjadi transpuan itu seperti apa sih ininya prosesnya? Sebenarnya ceritanya cukup panjang. Karena saya kebetulan berasal dari Maluku Tengah, dari Kei. Dari Kei. Ya, kedua orang tua saya itu mereka guru Katolik di Papua, di pedalaman Asmat. Dan pada Asmat berarti Papua ya. Pada sekitar tahun 70 tuh saya kan namanya memang lahir dan besar di sana. Dan mulai mengetahui bahwa saya mempunyai satu kelainan itu sejak saya umur 10 tahun itu di kelas 5 SD. Itu kemudian hal ini mulai terjadi ketika kok saya juga bingung karena kok saya bisa tertarik sama teman-teman sembahyang laki-laki. Tapi karena terus terang pada tahun 70-an tuh di Papua sendiri belum maju dan di tempat kami tinggal itu memang masih primitif. Jadi saya baru sadar sekarang itu ternyata kalau orang bisa merasakan diri bahwa dia adalah seorang transgender atau seorang yang punya gender yang berbeda itu memang tidak bisa dibikin-bikin, tapi adanya dari diri sendiri atau dari hati sendiri. Saya baru sadar sekarang. Padahal di luar sana banyak yang mengatakan bahwa
itu bisa saja terjadi karena lingkungan, misalnya dia tempat tinggal atau pengaruh lingkungan ataupun misalnya karena ikut-ikutan. Tapi menurut apa yang saya alami itu tidak. Kalau dalam dirinya itu tidak ada faktor genetik yang bisa mengatakan bahwa dia misalnya itu kromosom itu lebih cenderung kepada, misalnya saya laki-laki lebih cenderung kepada perempuan, itu tidak akan mungkin. Karena pengalaman saya ketika kita kumpul bersama laki-laki yang segitu banyak, misalnya contoh dia tuh tidak punya faktor XX itu cenderung kepada perempuan itu tidak ada, itu maka tidak akan mungkin dia jadi seorang waria. Jadi dorongan itu bukan dari luar tapi dari dalam ya Mami ya. Nah, dengan menjadi berbeda itu kan pasti ada stigma dari luar maupun dari keluarga. Dari Mami sendiri mengalami nggak? Kalau bicara soal stigma sih sebenarnya sih ini bukan hal yang memang biasa, tetapi ini merupakan salah satu masalah yang cukup berat di dalam keluarga saya, karena kedua orang tua saya punya latar belakang mereka sebagai guru dan mereka sebagai pendidik. Kalau di daerah itu kan sudah sangat dihormati. Dan sebenarnya sih sikap saya ini tidak menunjukkan bahwa kemudian mereka sering menegur saya dengan kemudian mengajak saya untuk bicara secara pribadi, bahwa kamu itu laki-laki dan tidak boleh berperilaku seperti perempuan. Nanti Tuhan Yesus marah sama kamu, seperti itu bahasanya. Pada waktu itu sih sebenarnya sih yang namanya umumnya itu LGBT itu belum ada, apalagi dibilang ada transgender atau waria atau lain sebagainya itu belum ada. Tetapi sekarang ini baru aku sadari bahwa banyak orang bilang bahwa ini bisa aja karena pengaruh lingkungan atau adat budaya dari barat. Tetapi yang saya rasakan pada waktu itu kan memang belum ada sama sekali pengaruh. Tetapi kok perasaan ini ada. Jadi saya pikir sih sekarang ini bahwa saya sadar ini bahwa sebenarnya seseorang yang punya kecenderungan untuk bisa seperti saya ini secara alami itu sudah dari hati. Jadi kalau kita bilang soal bagaimana kemudian saya mau coming out dengan melalui berbagai kendala, terutama prosesnya itu tidak segampang kita membalik telapak tangan, karena terus terang penolakan dari keluarga saya, saudara saya, lingkungan saya itu sangat keras. Jadi mereka sama sekali tidak mendukung. Dan kemudian hal-hal ini bisa terjadi atau kelihatan setelah saya ada di Jakarta, seperti itu. Baru saya bisa bebas untuk memilih sebenarnya siapa yang saya rasakan dalam diri saya, seperti itu. Nah, menanggapi tantangan dari keluarga itu, Mami gimana? Sebenarnya sih tantangan keluarga itu sih bukan hal yang mudah. Karena terus terang kami dari 11 bersaudara itu 5 saudara saya itu memang mereka ABRI, lainnya guru. Istilahnya faktor didikan secara agama dan secara kekeluargaan itu memang sangat dominan keras. Jadi mereka memang 100% tuh gak mendukung saya. Jadi kemudian bagaimana setelah saya di Jakarta ini, dan saya memang waktu itu tujuannya ke Jakarta memang melanjutkan sekolah. Setelah di sini kemudian saya mengalami kendala besar ketika orang tua saya meninggal dan kemudian saya putus sekolah. Tetapi di kampus yang tempat saya sekolah itu kemudian banyak juga teman-teman yang kemudian membuat pendekatan dengan saya bahwa, kamu ini waria ya? Atau saya, bukan, kamu waria, walaupun kamu misalnya zaman dulu kan masih ada sistem posma. Itu kan kepalanya dibotak dan lain sebagainya. Kamu ini waria, kata itu. Bukan seperti, tapi akhirnya dengan mereka membuat pendekatan akhirnya saya mulai terbuka. Kalau bisa kamu seperti ini, ayo, kamu gak sendiri, kami juga sama perasaannya. Ayo kita ke tempat di sana banyak teman kita, yaitu di Taman Lawang. Saya diajak ke sana dan di sana saya baru lihat bahwa ternyata dunia kita tuh tidak seperti yang saya rasa, bahwa saya sendiri. Tetapi ternyata tuh banyak banget yang punya perasaan seperti saya. Dan sampai di Taman Lawang ternyata wah, orang di sana tuh kayak artis-artis itu, mereka jadi tontonan orang banyak. Dan dari situ saya merasa bahwa saya lebih nyaman untuk kumpul-kumpul di sini. Jadi setelah keluarga saya di Papua mendengar bahwa saya seperti itu, kemudian mereka memutuskan untuk tidak lagi mau mendukung saya untuk sekolah, karena saya udah punya keputusan untuk berhenti. Dan kemudian mereka suruh pulang ke Papua, tapi saya tetap bersikeras untuk aku mau jalani hidup seperti ini. Setelah aku jalani selama kurang lebih 22 tahun saya hidup di jalan sebagai seorang, maaf kata, pelacur jalanan yang notabene gak laku karena saya tidak cantik, kulit saya hitam, rambut saya keriting. Ini juga persoalan yang memang kita lihat bahwa persoalan yang tidak gampang. Betul. Tetapi dari hal itu kemudian setelah saya berjalan dengan waktu yang cukup panjang dengan mengalami banyak diskriminasi, stigma, bukan hanya dari pihak luar tapi dalam internal juga banyak yang mengatakan kamu gak pantas jadi waria, kamu seperti ini seperti itu. Dan itu menjadi salah satu istilahnya pengalaman pahit yang saya alami, bahwa untuk bisa menjadi seorang waria itu tidak merupakan hal yang mudah, karena kita harus membayar mahal dengan pengorbanan, dengan kesulitan yang gak gampang. Tetapi aku lalui itu dengan hari demi hari. Aku juga merasa bahwa pada saat itu sampai aku gak makan karena aku gak laku jual diri.
Tapi inilah proses yang kemudian membuat sehingga saya merasa bahwa jawaban untuk menjadi seorang waria hanya kecewa dan kecewa. Hanya saya alami hanya stigma buruk dan diskriminasi yang selalu saya dapati. Tanpa saya sadari bahwa perjalanan hidup saya di jalan menjadi seorang PSK jalanan tidak ada jawaban bahwa akhirnya saya menjadi seorang waria, kemudian jawabannya seperti ini. Akhirnya saya memutuskan bahwa kalau saya harus bertahan hidup seperti ini, berarti di hari tua saya akan menderita. Dan akhirnya saya berusaha untuk bagaimana caranya dengan diskriminasi yang kita alami, dengan melihat teman-teman banyak sekali yang mengalami kekerasan yang terjadi. Ketika kita itu mau menggubris itu misalnya mau datangin kantor polisi untuk melapor, kita tidak pernah digubris. Banyak kejadian teman-teman dimutilasi, banyak kejadian teman-teman dipukul, banyak kejadian teman-teman dianiaya. Yang kita lihat bahwa orang tidak mau menolong kita. Dan aku diusir dari satu rumah ke rumah lain karena aku gak bisa bayar kontrakan pada waktu itu. Aku menangis karena tidak ada orang yang mau menolong saya. Tapi itu aku lalui. Aku lalui semua perjalanan hidup ini dengan bersabar. Tapi akhirnya aku berpikir bahwa aku harus keluar dari lingkaran kepahitan seperti ini. Tetapi siapa yang akan menolong saya? Kemudian suatu ketika aku bertemu dengan salah satu teman juga waria, dia tukang beca. Dia mengatakan bahwa ayo, kamu kan pasti orang Ambon, kamu pasti Kristen, ayo kita ke gereja. Saya gak mau. Aku udah kecewa sama Tuhan, aku bilang begitu. Kenapa? Aku diajarkan orang tua kan untuk tahu agama kan sejak aku kecil. Tapi kenapa Tuhan memberi aku kehidupan seperti ini? Aku menyalahkan Tuhan pada waktu itu. Aku benci, aku tidak mau datang ke gereja. Tapi dia selalu memaksakan untuk memberi jawaban kepada saya, untuk memberi dorongan kepada saya bahwa satu-satunya yang bisa menolong kamu hanya Tuhan. Aku gak percaya, aku bilang begitu. Setelah aku diajak ke gereja, dan kebetulan saya punya latar belakang sebagai seorang Katolik. Kemudian dia bilang bahwa ada pengakuan dosa. Saya sudah merasa bahwa aku hidup sudah terlalu hancur. Aku hidup sudah penuh dengan kepahitan. Aku rasa Tuhan tidak akan mengampuni saya dan tidak akan menerima. Dia bilang bisa. Di gereja itu bisa ada pengakuan dosa. Kamu datang aja mengaku dosa kepada Romo. Romo akan memberi kamu nilai-nilai kehidupan. Dan dia melaksa saya dari berkali-kali, akhirnya saya nurutin dia. Dan dari situ kemudian setelah bertemu Romo dan saya merasa bahwa saya ingin hidup baik, Romo. Aku ingin juga seperti orang lain hidup sebagai seorang manusia yang baik. Tapi bagaimana saya harus keluar dari lingkaran kepahitan seperti ini? Dan dari situ Romo yang mulai mengajak saya dengan membina saya, membuat pendekatan saya, dengan memberi begitu banyak nilai-nilai kehidupan untuk kemudian bisa menuntun saya. Saya waktu setelah mau bertemu dengan Romo itu saya sudah menjadi seorang gangster. Karena saya terus terang melacur nggak laku, kemudian saya menjadi seorang gangster, yaitu saya menjadi seorang tukang pukul bagi teman-teman waria yang cantik. Ketika mereka bayarannya kurang atau orang saya yang harus hadapi. Jadi aku sudah bisa dapat upeti untuk hidup. Tapi bagaimana upeti yang baru saya dapati ini, kemudian saya harus melepaskan itu dan saya memulai kalau untuk kembali lagi hidup seperti orang yang baik, ini kan saya harus makan dari mana lagi. Betul. Tapi Romo mengatakan pasti kamu bisa kalau mau. Jadi proses untuk membuat sehingga saya itu bisa berubah menjadi seorang yang misalnya bisa beradaptasi dengan masyarakat itu bukan hal yang gampang. Saya datang dari satu lorong ke lorong lain. Banyak anak-anak yang menghina saya, banyak anak-anak yang mengikut saya dan mengatakan banci. Aku lalui dengan begitu sabar, tetapi kadang-kadang aku nggak sanggup lagi, aku nggak mau, enakan hidup di jalan aja sebagai gangster. Tapi Romo terus memberi nasihat kepada saya, Tuhan akan membimbing kamu harus sabar. Kamu harus kuat menghadapi semua itu. Tapi setelah saya jalanin ternyata ya juga bisa. Kemudian tadinya saya tinggal di toko, tinggal di istilahnya di tidur dari satu tempat ke tempat lain yang gak pasti. Kemudian saya bisa ngontrak walaupun harganya murah. Dan dari situ terus Romo memberi istilahnya motivasi kepada saya. Tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa dari salah satu surat kabar di Kompas bahwa ada delegasi pencalonan anggota Komisioner Komnas HAM yang tujuannya membela hak asasi manusia. Aduh, ini mungkin cocok, coba saya daftar. Dan dari daftar itu kemudian saya diseleksi dan saya kemudian lolos. Jadi itu merupakan waktu itu tahun 2007 itu merupakan salah satu seleksi yang akhirnya pertama kali mulai mengakomodir orang-orang minoritas. Dan dari situ setelah saya daftar ini menjadi satu opini publik yang sangat membuat banyak yang kaget. Dan terus terang untuk bisa lewat seleksi dari pertama sampai 3 tahapan terakhir itu juga gak gampang.
Tetapi ya puji Tuhan dengan adanya upaya seperti ini kemudian saya lolos. Tapi ketika sampai tingkat fit and proper test di Komisi 3 DPR, saya kemudian ditolak oleh fundamental agama. Inilah yang menjadi satu masalah. Kemudian saya berkata kepada Romo bahwa Romo, saya tidak lolos. Jangan kamu putus asa, ini satu keberhasilan yang tertunda. Kamu sekarang baru istilahnya lulus dari punya basic pendidikan SMA, kamu harus sekolah lagi, kalau bisa kuliah. Tapi Romo menyarankan supaya saya kalau bisa kuliah itu mengambil salah satu fakultas atau satu universitas yang bisa menjadi penantang bagi diri saya. Kamu ditolak di Komisi 3 DPR oleh fundamental agama. Kalau bisa kamu belajar di salah satu universitas yang bisa menjadi kekuatan bagi diri kamu. Kamu ditolak oleh fundamental agama dari Islam pada fraksi-fraksi itu. Kalau bisa kamu kuliah di salah satu universitas seperti itu. Dan saya melamar dan 8 kali saya ditolak di Universitas Islam At-Tahiriyah Jakarta. Saya seorang waria, kemudian saya berpakaian perempuan, dan kemudian saya juga punya basic agama Katolik. Tetapi berkat perjuangan saya, akhirnya setelah saya ketemu dengan rektor, saya bisa kuliah di sana. Dan terus terang proses dari kuliah itu juga 6-7 bulan pertama saya menjadi bulan-bulanan. Karena ketika saya datang ke kelas, teman-teman pada lari. Ketika saya datang ke kantin, teman-teman pada pergi. Dan inilah yang aku alami, bahwa ketika kita mengalami situasi terpuruk seperti ini, kita sangat membutuhkan ada mentor. Mentor inilah yang membuat saya sehingga tanpa saya sadari 3 tahun 2 bulan saya bisa berhasil untuk wisuda di sana. Dan kelanjutannya seperti apa? Karena saya wisuda itu juga saya tidak menyampaikan kepada pihak kampus bahwa saya akan pakai pakaian perempuan, itu memakai kebaya dan konde. Dan ini juga menjadi salah satu masalah besar. Tapi dengan perjalanan waktu ketika wisuda itu kemudian kita tanpa kita sadari bahwa tidak diperbolehkan wartawan atau pihak manapun yang mengambil foto. Tetapi tiba-tiba setelah saya waktu giliran untuk mau dipindahkan toga saya, kemudian begitu banyak wartawan yang datang dan kemudian mereka memuat berita ini. Dan dari situlah mulai saya dikenal sama publik. Dari apa yang saya alami, di mana setelah saya mempunyai edukasi yang mulai dari S1 dan saya mulai dikenal publik dan saya sering mulai jadi pembicara di mana-mana. Dan dari situ saya kemudian mengumpul pundi-pundi untuk membangun rumah. Rumah kecil inilah yang kemudian sekarang kami pakai sebagai rumah atau shelter yang bisa menolong teman-teman seperti itu. Jadi penolakan-penolakan itu yang mendorong Mami untuk membangun shelter itu ya Mami ya. Memperjuangkan hak manusia untuk dimanusiakan sewajarnya. Nah, kalau itu kan pengalaman Mami dulu nih. Kalau Mami lihat sekarang, ada gak sih perlakuan tidak sewajarnya untuk teman-teman transpuan? Ya, setelah saya mengalami proses panjang ini dengan edukasi, kemudian saya melihat bahwa sebenarnya sih stigma buruk itu kembali kepada diri kita masing-masing. Terutama dari hal-hal yang paling kecil, dari cara berpakaian, kemudian cara menyesuaikan diri, terus cara kita berbicara, itu kembali kepada diri kita. Karena dulu aku terus terang aja merasa bahwa aku punya kepahitan hidup yang gak gampang. Ketika aku naik angkot, orang pada lari semua dari angkot itu. Aku merasa bahwa aku terlalu hina aku ini sebenarnya di mata orang. Tetapi dari proses yang saya alami, yang kita memang lihat bahwa perjuangan sekarang sampai saya sudah bisa duduk di istilahnya edukasi, di mana saya sudah sekarang bisa mencapai S3 ini, itu juga kemudian bisa menunjukkan bahwa pemahaman orang, pemahaman masyarakat, pemahaman mungkin termasuk negara pun juga melihat kita juga beda. Betul. Dimana artinya pada waktu saya masih di jalan dulu, terus terang kalau aku ada rapat-rapat misalnya di dinas sosial, aku selalu dikatakan seperti ini, "Hei, kamu yang Ambon, kamu yang namanya Papua, kamu duduk aja di bagian belakang. Kenapa? Nanti ke tamu yang datang itu tamu bisa pingsan kalau lihat kamu." Kata-kata itu yang merupakan salah satu ya selalu masuk dalam ingatan saya bahwa sebegitu rendah aku dilihat oleh orang lain. Berarti aku sudah jadi waria, kemudian aku dihina selalu seperti ini. Aku dendam akan kata-kata itu. Serius, kata-kata itu sempat terucap? Iya, terucap. Jadi aku ingat bahwa suatu saat aku akan buktikan kepada kalian bahwa aku bisa. Tetapi itulah tadi, karena tidak dilakukan dengan perjuangan yang luar biasa juga tidak akan mungkin. Jadi aku sih menyikapi seperti ini.
kita semua punya keyakinan dari masing-masing individu beda. Betul. Tapi aku berlatar belakang sebagai seorang yang punya penganut agama Katolik, aku yakin bahwa tidak ada yang mustahil kalau kita mau hidup dalam anugerah Tuhan. Betul. Yang penting kita selalu setia, kita selalu meminta kepada Dia. Betul. Tetapi kembali lagi kepada diri kita sendiri, karena aku sadari bahwa ketika di dalam perjalanan hidup kayak itu, di 22 tahun saya hidup di jalan itu, saya sudah punya fondasi di mana diajarkan di dalam gereja atau diajarkan di dalam keluarga saya, bahwa mereka menanamkan tentang apa itu nilai-nilai kehidupan yang baik. Apa sebenarnya sih yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Dari dasarnya memang sudah ada. Jadi sehingga aku hidup di jalan itu kurang lebih 22 tahun tuh, terus terang aku tidak pernah mengikuti gerakan teman-teman lain, biasanya seperti mereka merokok, mereka mabok, atau mereka ke diskotik, atau mereka memakai narkotika. Itu aku tidak ikutin. Itulah yang membuat sehingga aku merasa bahwa ketika siapapun mempunyai dasar iman itu yang kuat, betul, ketika dia mengalami guncangan seberat apapun, dia tidak akan ke bawah. Betul. Itu yang aku rasakan seperti ini, bahwa semua stigma buruk yang terjadi, semua diskriminasi yang terjadi, semua pelecehan yang terjadi kembali kepada diri kita sendiri. Terlalu banyak mujizat-mujizat yang saya dapati dari Tuhan, di mana Dia mengubah saya dengan proses yang penuh berat ini, yang kemudian sekarang ini bisa menjadikan saya seperti ini, bisa dipanggil kemana-mana, bisa jadi pembicara, bisa keliling Indonesia untuk bisa menyuarakan tentang isu gender, sampai pun ke internasional. Karena kemudian Tuhan itu tidak akan mungkin. Tapi itu seperti itu, bahwa aku harus yakin bahwa apa yang saya lakukan ini semuanya bagaimana kemudian nasihat-nasihat orang tua yang mereka sampaikan kepada saya, bahwa ketika kamu besar dan kamu bisa melakukan satu hal di mana hal itu bisa berguna bagi banyak orang, itu merupakan satu berkat, itu merupakan satu kekuatan di mana kita sebagai orang Katolik harus kita terlalu tanamkan itu kepada dan saat dimanapun kita berada, seperti itu. Betul, oke. Nah, Mami, kalau misalkan Mami bisa berpesan nih untuk teman-teman transpuan di luar sana, Mami mau ngomong apa nih? Ya, kalau yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kan kemudian teman-teman harus juga bersyukur. Bersyukur itu paling penting yang harus kita lakukan sebagai istilahnya manusia. Dari pengalaman yang aku lihat bahwa banyak sekali, maaf kata, perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang cantik-cantik, yang punya anak 2 dan 3 orang, itu masih dikecewakan sama laki-laki. Betul. Kadang-kadang laki-lakinya pulang dari kerjaan, karena kita tergantung hidup kepada suami kita. Suami kita mengatakan bahwa kenapa mata saya kabur kalau masuk ke rumah ini. Padahal di luar sana dia melihat bahwa banyak sekali penampilan perempuan-perempuan muda yang cantik-cantik yang kalau dibandingkan dengan istrinya, kemudian ini bertolak belakang, dan akhirnya istrinya tuh lama-lama juga dikecewain. Itu aja namanya perempuan, apalagi kita yang sebagai seorang transgender atau seorang waria. Tapi lebih baik teman-teman itu kemudian bisa melakukan sesuatu, sudah cantik, sudah pintar, tapi teman-teman punya edukasi dan prestasi. Karena akan ini jadi nilai plus ya. Karena ini merupakan nilai plus yang kemudian ketika teman-teman itu bisa berprestasi yang baik, betul, jangankan istilahnya keluarga, negara atau lingkungan juga akan mengakui itu. Betul. Tetapi di rumah singgah saya sana yang jumlahnya 831 itu adalah teman-teman transpuan yang tadi di usia muda tuh mereka hidupnya glamor, mereka tidak mikir tentang bagaimana edukasi yang baik, bagaimana cara merubah perilaku hidup. Sekarang jangankan buat mereka makan, untuk mereka istilahnya untuk berpakaian pun susah. Jadi akhirnya aku berkesimpulan bahwa ketika seseorang itu hanya bisa mempertahankan diri itu dengan kecantikan, itu tidak akan menjamin hidupnya. Tetapi kalau punya edukasi yang baik, punya akhlak hidup yang baik, bisa membangun suatu komunikasi yang baik, ini merupakan sesuatu kekuatan. Apalagi teman-teman itu bisa berguna bagi banyak orang. Betul. Banyak yang mendoain kita. Kemudian ada juga kenyataan yang kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang kaya yang meninggal kan yang dibawa itu cuma kain kafan doang. Betul. Tetapi kita bisa melakukan, walaupun kita transgender, walaupun kita waria, atau walaupun kita seperti ini, tetapi kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik itu untuk bisa menolong orang sesama orang, atau kita bisa berguna untuk bisa menolong banyak orang. Hal itu yang bisa mungkin membuat kita atau menjamin kita untuk masuk surga. Siapa bilang waria tidak bisa masuk surga kalau kita punya amal perbuatan kita baik? Karena yang bisa melakukan segala sesuatu untuk milai segala sesuatu adalah Sang Pencipta. Betul. Seberapa besar persiapan teman-teman yang nanti di akhirat itu teman-teman bisa bawa. Kalau kehidupan ini tidak lewat pertobatan, tidak mulai belajar untuk bisa menjadi manusia yang baik, di dunia aja susah, apalagi di akhirat. Itu yang harus kita tanamkan kepada teman-teman. Jadi teman-teman muda, mulai sekarang ini belum ada kata terlambat.
Kalau teman-teman bisa melakukan edukasi yang baik, lakukanlah. Persiapkanlah masa tua. Kalau teman-teman sudah pergi jauh dari apa yang dimaksud, bahwa teman-teman punya istilahnya pemikiran bahwa teman-teman lebih banyak hidup berglamor, kembalilah sedikit-sedikit demi sedikit untuk kembali kepada jalan Tuhan. Karena salah satu jalan yang membawa kita selamat adalah kita kemudian bisa mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang yang lebih fokus tentang apa sebenarnya arti kehidupan, terutama dalam agama. Karena agama manapun mengajarkan tentang hal yang baik dan benar. Jadi marilah teman-teman semua, terutama kaula muda, belum ada kata terlambat. Betul. Mari kita bersama-sama membangun komunikasi untuk kemudian bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa walaupun kita transgender, tapi kita juga bisa melakukan sesuatu yang positif. Terlepas dari menjadi transgender, kita juga buktikan kalau kita bisa membawa dampak baik untuk orang banyak ya Mami. Amin. Seperti shelter ya Mami, aku dengar-dengar sampai diliput media luar ya Mami. Iya, di BBC. Gimana ceritanya tuh Mi? Kok ya keren itu banget? Pertama kali juga kebetulan yang datang pertama kali itu Jakarta Post. Oke. Kemudian Jakarta Post itu mengangkat isu ini dan kemudian naik sampai di berita. Sebelum ada media-media dari domestik datang, dari luar datang dulu. Dan seperti itu. Dan kemudian saya di tahun 2015 itu juga kemudian diundang ke Perancis untuk mewakili Indonesia sebagai seorang transpuan yang bisa berkarya yang positif. Jadi di sana kemudian saya menceritakan ke depan 118 negara peserta dalam acara itu. Pada waktu itu kan acaranya adalah lomba kreasi untuk orang-orang yang punya kreatif. Jadi di sana kemudian saya coba memaparkan itu di depan 118 negara yang hadir. Dan ini merupakan satu isu bahwa ternyata rumah singgah waria ini di dunia baru pertama kali ada di Indonesia. Satu-satunya di dunia. Dan itu ada di Indonesia. Di bawah tangan Mami. Dan sekarang ini yang menjadi satu perjuangan saya, bahwa bisa nggak bisa, suka tidak suka, kita harus membangun tempat ini untuk kemudian bisa dikaryakan untuk menolong bukan hanya waria tapi bisa menolong transpuan lain atau bisa membantu juga orang sekitar kita yang membutuhkan, seperti itu. Wow, keren banget Mami. Nah, selain itu tadi kan Mami lagi sibuk disertasi juga nih. Ada nggak orang-orang sekitar Mami yang jadi terinspirasi nih untuk ngejar edukasi juga? Bukan hanya kepada kelompok transpuan atau waria yang membutuhkan edukasi. Di luar sana juga banyak sebenarnya sih masyarakat umum lainnya itu yang ketika mereka gak edukasi paling gak jadi tukang ojek, jadi pembantu rumah tangga. Jadi aku pikir sih masalah edukasi ini sangat penting. Betul. Bukan hanya kepada orang-orang minoritas, kepada orang normal pun seperti itu. Karena ketika kita punya edukasi yang bagus, public speaking kita juga akan beda. Betul. Kemudian sosialisasi kita untuk berhubungan dengan masyarakat luar juga akan mengikuti itu. Iya, lebih diterima. Iya, karena ketika kita tidak bisa melakukan edukasi yang baik, ketika kita tidak bisa komunikasi yang baik atau public speaking kita juga terbatas, bagaimana kita bisa komunikasikan ini kepada orang lain? Betul. Bagaimana kita menyampaikan isu-isu ini kepada orang banyak? Karena saya juga terus terang juga bisa mengakui bahwa dengan saya ketika bisa mengalami edukasi seperti ini, saya juga di hampir seluruh kampus yang ada di Jakarta saya udah diundang untuk jadi pembicara. Jadi hal ini juga bisa kita lihat bukan karena rupa kita seperti ini, tapi ketika kita mempunyai intelektual yang cukup, itu pun bisa akhirnya berguna bagi orang lain. Betul. Jadi pesan yang kita ingin sampaikan nyampe ya ke orang karena kita educated gitu ya. Oke. Nah, tips dan saran untuk teman-teman transpuan mungkin boleh di-share Mami? Kalau tips dan saran buat teman-teman transpuan muda khususnya yang ada di Indonesia, bahwa sekarang ini kan nge-trend dengan istilahnya pemakaian hormon. Kemudian tren dengan istilahnya bikin body yang seksi. Kemudian tren dengan apapun mereka melakukan perubahan kelamin atau operasi kelamin yang secepat mungkin. Yang tanpa pendampingan atau tanpa mereka tuh dimentor lebih dahulu. Ini sangat berbahaya. Kenapa aku bicara seperti itu? Karena kadang-kadang teman-teman transpuan khususnya yang memakai hormon ini karena dia kepingin bisa cepat cantik. Aturan dosisnya tuh 1 minggu 1 ampul. Dia 1 hari bisa 7. Ini kadang-kadang tanpa mereka sadari, walaupun reaksi itu cepat, tetapi banyak teman-teman yang sampingannya yang mati muda. Yang mereka yang mati muda kemudian tidak melakukan pendampingan misalnya lewat psikiater atau terapi hormon yang rutin, mereka juga banyak yang error.
Yang artinya bahwa dalam situasi kondisi mereka memakai hormon dan sebagainya itu membuat pikiran mereka juga banyak yang istilahnya akhirnya nggak nyambung. Karena jadi buat apa katanya ya? Buat apa sih kata orang cantik kayak bidadari kalau error? Ini kan kayak Mami Yuli, jelek juga tapi kalau kita ngomong nyambung. Itu kadang-kadang ada yang bicara seperti itu ya. Makanya saya bilang kepada teman-teman, sekarang nggak usah pikir wajah cantiknya kita bisa poles. Betul. Tapi bagaimana kalau hati cantik itu bisa kita keluarkan dari isi dalam. Kepala nggak bisa dipoles. Kalau kita keluarkan kan orang akan mengakui. Betul. Jangan dianggap orang itu jelek, tapi ketika dia bisa berbicara atau dia bisa menjadi salah satu istilahnya narasumber, orang itu akan terengah-engah untuk melihat dia. Betul. Jadi ketika kita yang aku tanamkan dalam otak saya pada waktu aku ditolak pada pertemuan-pertemuan di tahun 80, aku selalu disembunyi di barisan belakang. Sekarang kalau ada pertemuan, ada undangan, aku selalu dipersilakan, silakan duduk Mami Yuli di barisan paling depan. Tetapi untuk bisa mencapai barisan paling depan itu kita harus berjuang. Perjuangannya luar biasa ya Mami ya. Kita harus bayar dengan air mata. Kita harus bayar dengan perjuangan. Kita harus bayar dengan hinaan-hinaan. Jadi jangan takut. Aku tetap punya prinsip bahwa kalau kita percaya akan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Betul. Seperti Tuhan itu. yang bantu ya. Nah, aku dengar Mami juga ketua Waria Indonesia ya Mami ya. Dari tahun berapa sih Mami? Sebenarnya sih udah harus di overlap. Karena saya dari tahun dipilih jadi ketua Waria Indonesia itu dari tahun 2005. Wow. Sebenarnya kan sekarang udah gak boleh. Karena kan waktu itu kan perjanjian di dalam itu pemilihan itu hanya 3 tahun. Kok jadi lama banget Mami? Ya aku heran sudah 8 kali aku mengajukan untuk pengunduran diri, tapi seperti itu masih dipertahankan terus. Aku tahu karena menurut mereka sih people look up to you. Yang pintar ada, yang kaya ada, tapi yang satu pakai itu susah. Jadi aku sih bersyukur saja sama Tuhan bahwa aku bisa dipakai dalam kondisi seperti ini, kemudian bisa menjadi istilahnya barometer untuk memperjuangkan apa sih yang menjadi aspirasi teman-teman. Dimana yang kita harapkan bukan melegal kita sebagai transgender, tapi bagaimana hak kita warga negara bisa terpenuhi sebagai warga negara yang baik. Betul. Dari segala tekanan dari segala arah itu, Mami merasa lebih berat mana? Apakah tekanan dari keluarga atau tekanan dari luar? Sebenarnya sih kalau kita pikir sih kalau dari luar kan orang tuh nggak selalu setiap hari lihat kita. Tapi kalau keluarga itu kan orang yang namanya ada di samping kita sejak dari kita lahir sampai kita besar. Jadi itu paling berat. Tetapi aku juga harus bisa mengatakan kepada teman-teman atau kepada semua orang bahwa ketika aku merasa kalau aku udah akan dilahirkan sebagai seorang waria, dengan aku masuk kembali ke dalam ibu saya. Begitupun ibu saya, ibu mana sih yang mau punya anak sebagai seorang transgender atau seorang transpuan? Kalau dia tahu bahwa dia melahirkan kami itu kami akan seperti itu, saya rasa dari kecil kita mungkin sudah dibunuh atau dimatiin. Jadi aku sih sarankan kepada siapapun juga bahwa sebenarnya sih yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga sikap itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena yang paling berat adalah ketika kita terbuang dari keluarga. Ketika kita mengambil keputusan untuk aku lebih memilih untuk menjadi seorang transpuan tanpa dukungan keluarga ataupun siapapun. Tetapi akan ada rasa bangga ketika kemudian keluarga kita datang dan mengakui kita bahwa apa yang aku pikirkan selamanya bahwa kamu menjadi seorang transpuan memalukan, tapi sekarang aku melihat dengan kenyataan hidup kamu bahwa kamu menjadi istilahnya seorang yang bisa mengangkat martabat kami keluarga. Jadi aku pikir bahwa ketika kita bisa berprestasi, sebuah keluarga akan senang. Akan mendukung ya pasti ya. Mami minum dulu boleh mungkin kita sudah ngobrol lumayan lama ya. Nah, ngomongin teman-teman transpuan, pasti kita ngomongin teman-teman dari dunia entertain juga nih. Mungkin Mami punya tanggapan mengenai Lucinta Luna misalnya atau Kak Dena Rahman. Aku sangat setuju sih teman-teman transpuan perempuan yang mulai naik itu juga membuka satu opini masyarakat bahwa mereka bisa berprestasi. Betul. Tapi lakukanlah itu di mana hanya cuma jangan karena kalian mencari uang atau mencari konten atau mencari lainnya yang kemudian untuk menguntungkan diri sendiri. Tapi bagaimana dengan muncul kamu sebagai public figure itu bisa merangkul banyak orang, bukan hanya kepada komunitas tapi
Kalau bisa kamu bisa mengkaryakan kerja-kerja sosial itu untuk menolong orang banyak yang membutuhkan. Karena apalagi saat ini pandemi, orang lagi susah di mana-mana. Kalau teman-teman muda-muda seperti Lusita Luna, maaf yang lainnya sebagainya itu bisa mengkaryakan hal itu dalam bentuk bagaimana upaya untuk bisa menopang orang-orang yang sulit, itu akan lebih diakui dan dampaknya juga positif kepada kami ini. Jadilah makanya saya harapkan bahwa teman-teman muda yang sudah bisa merubah beberapa pemikiran masyarakat tentang minimnya atau kekurangan dalam internal komunitas itu, kamu jadikan ini sebagai salah satu keberhasilan kamu. Yang keberhasilan ini bukan hanya bisa dinikmati oleh kamu sendiri, tetapi mari kita bersama-sama mencoba merangkul terutama internal komunitas kita ini agar apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa menolong mereka. Dan ingin saya tanyakan juga kepada teman-teman muda ini, sudahkah Anda memberi makan sepiring nasi kepada orang yang ada di sekitar kamu? Di depan kamu, di belakang kamu, atau di samping kamu? Apa komunitas kamu? Seberapa tingginya popularitas kamu? Kalau hal ini belum kamu lakukan, menurut saya itu percuma. Meaningless ya. Sudah berapa gelas air minum yang kamu berikan kepada orang yang ada di samping kamu, kanan kiri kamu? Kita memberi segelas air kepada orang yang sulit, yang sangat membutuhkan, itu akan merupakan sesuatu hal di mana mereka akan mendoakan kita. Dan ini merupakan hal yang bisa kita jadikan sebagai salah satu perbuatan baik. Jadi aku harapkan bahwa teman-teman muda, terutama mereka public figure, marilah merubah image pemikiran yang hanya mau glamor. Tapi bagaimana kita sekarang bisa melakukan hal-hal positif, terutama untuk membangun suatu komunikasi baik dan merubah perilaku hidup, ataupun merubah pola berpikir masyarakat Indonesia bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Untuk mengubah stigma buruk itu ya Mami ya. Oke. Apa rencana Mami ke depannya untuk komunitas transpuan? Sebenarnya mimpi itu banyak banget. Terutama bagaimana kemudian teman-teman transpuan ini bukan bisa diakui oleh negara atau masyarakat sebagai transpuan, tetapi bagaimana bisa diakui sebagai warga negara. Di mana hak warga negara kita lihat bahwa negara kita ada undang-undang dasar yang ditulis dengan jelas, bahwa di dalam pasal 27I itu ditulis dengan jelas bahwa tiap warga negara berhak memperoleh penghidupan dan pekerjaan layak dalam masyarakat. Ini merupakan satu acuan. Jadi kita juga harus bisa menghargai diri kita bahwa kita juga bagian dari warga negara. Terlepas dari apapun gendernya. Tetapi kembali kepada diri kita. Kita udah menyikapi itu dalam diri kita seperti apa, itu harus dipahami oleh teman-teman. Kemudian kita juga melihat bahwa Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99 itu menulis dengan jelas di mana negara Republik Indonesia telah meratifikasi hak sosial politik itu di depan PBB, bahwa human right atau hak asasi manusia harus dihormati oleh siapapun. Dan di dalam undang-undang ini ditulis dengan jelas bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang rentan haknya harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi saya pikir sih sebenarnya sih negara kita ini sudah cukup istilahnya memberi dukungan juga kepada kita, bahwa hidup ini kembali lagi pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak belajar dari bagaimana bisa menghargai diri kita sendiri, kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mau keluar di dalam masyarakat, mau dihargai orang lain. Orang lain seperti itu. Seru banget ngobrol hari ini sama Mami Yuli. Thank you so much for coming, for taking your time here. Sama-sama, thank you berat. Thank you berat tuh kata Mami. Oke, M Clubbers, thank you banget udah ikutan nonton podcast Gacor di episode kali ini. Terima kasih juga ya untuk Mami Yuli udah sempetin waktunya mampir ke sini, dan sukses terus buat Mami, dan amin. Semoga selalu menjadi berkat untuk orang banyak dan orang-orang di sekitar Mami. Terima kasih. So, teman-teman, tetap ikutin terus podcast Gacor episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel kita di M Club Indo. Dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan nih notification tentang video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, for one last time, I'm Maya Trainer signing off. Bye!